Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid Jambi. Mudah-mudahan teman-teman semua, seluruh subscriber Al Amin diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga diperbanyak rezekinya, dipermudah mencari rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun bala. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ada pula alat yang kita butuhkan untuk membuat plesteran burung walet. Yang pertama adalah centong, kemudian raskam. Ini adalah lepan ataupun gosokan teman-teman. Nah, gosokan ini panjangnya 50 cm ya. Jangan terlalu panjang lah teman-teman. Sebenarnya tanpa ini pun bisa menggunakan raskam digosok. Kita kan nggak butuh ini ya. Kemudian kaos tangan karet ya, biar tangannya nggak luka ketika mlester. Nah ini baru saya buat. Ini apa sih namanya, ini saya buat dari cangkul ya. Cangkul bekas yang sudah mau patah, terus saya las seperti ini bentuknya. Itu lebih enak, lebih mudah teman-teman. Nah oke, tanpa gosokan pun bisa teman-teman. Kita menggunakan raskam aja udah oke, udah mantap ya. Karena memang kalau untuk plesteran gedung walet itu nggak harus rapi teman-teman. Yang penting seluruh celah-celah batu ataupun celah-celah yang ada lubang-lubang sebesar lubang jarum juga sudah tertutup semua. Intinya seperti itu teman-teman. Nah yang pertama, gunakan kaos tangannya ya, biar tangannya nggak terluka. Ini saya kerjain sendiri teman-teman. Nah makanya jangan gengsi lah untuk untuk membuat sebuah karya. Kita harus benar-benar bisa mengerjakan. Kita bisa ngomong, kita juga harus bisa mengerjakan, bukan hanya omong doh. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Yang bisa saya lakukan, yang saya bisa videokan, insya Allah saya bisa lakukan. Nah itulah intinya kenapa saya ikhlas berbagi kepada teman-teman, agar kita sama-sama sukses. Ayo, saya buat channel ini, saya memfasilitasi teman-teman untuk bertanya, untuk diskusi. Mudah-mudahan kita semuanya petani walet itu bisa sukses secara berjamaah teman-teman. Kita kan membangun bangunan itu, gedung walet itu untuk seumur hidup ya. Untuk seumur hidup, kemudian sukses, dan juga kita bisa panen. Dan gedung kita aman ataupun tidak ada kendala suatu apapun seperti itu. Itu yang kita inginkan. Nah makanya ketika membangun gedung walet itu tidak harus asal-asalan. Kita harus memiliki standar, ataupun kita harus memperhitungkan untuk pemilihan lokasi dan juga untuk material yang kita gunakan. Nah ini cara plester ya. Kita bahas masalah cara plester. Ini nggak harus rapi, nggak harus tebal teman-teman. Plesteran ini bisa dibilang hanya dirap ya, tetapi kalau rap kan terlalu kasar ya. Nah ini kita rapikan, kita agak rapi lah, tapi tidak terlalu rapi teman-teman. Gimana caranya agak rapi tetapi cepat. Nah seperti itu yang kita harus cari seperti apa prosesnya, seperti itu. Nah ini di lepo sih sebelum kalau orang Jawa kan biasanya menggunakan ini ya, kalau mau blaster itu menggunakan kepalan namanya, kepalan. Jadi benar-benar rapi. Itu mah kalau rumah pribadi ya. Kalau ini mah hanya dirap tetapi agak kelihatan rapi. Yang penting teman-teman semuanya tertutup di bagian batu ataupun bagian lubang-lubang, celah-celah yang kecil-kecil itu, seperti itu. Kenapa sih harus diplaster? Nah intinya kenapa diplaster itu, yang pertama memang kita mengejar untuk biasan cahaya. Ketika ada cahaya masuk sekecil lubang jarum pun itu biasanya pengaruh dengan burung walet. Tetapi biasanya kan kalau misalkan tanpa diplaster itu banyak, bukan 1-2 aja yang lubang jarumnya ya. Ketika misalkan sudah teratap baru kelihatan. Tetapi kalau masih seperti ini enggak, hanya yang besar-besar aja kelihatan, seperti itu. Nah itulah intinya kenapa harus diplaster di bagian dalam, agar antisipasi biasan cahaya masuk itu lebih kecil ataupun tidak ada sama sekali ketika diplaster. Nah alasan pemilihan untuk plaster dalam, banyak teman-teman mungkin hanya yang diplaster itu di bagian luar ya. Kalau saya sih memang kita kejar bagian dalam dulu teman-teman. Kita harus kejar bagian finishing benar-benar di bagian dalam. Kenapa? Karena ketika gedung kita sudah on, itu untuk
bagian dalam itu udah bener-bener semuanya finish. Nah seperti itu, misalkan dari mulai plesteran, kemudian pengaturan ruang, pengaturan speaker apa segala macam. Jadi benar-benar di bagian dalam gedung kita itu benar-benar sudah aman ataupun sudah terjamin 100%. Nah bukan berarti misalkan ketika sudah on tiba-tiba aku pengen plester bagian dalam, ini yang kurang kayak ini. Jadi sebelum gedung on harus benar-benar dipastikan bagian dalam itu sudah finish 100%, itu satu. Nah, alasan pemilihan plesteran yang bagian dalam daripada yang bagian luar. Yang pertama, kalau mau teman-teman buru-buru on ataupun mau segera on, itu kan di bagian dalam itu lebih kenceng ya bau semennya ketimbang di luar. Nah, dalam artian kalau misalkan teman-teman tanpa di plester di bagian luar, kalau saya sih memang sudah bisa on. Yang penting bagian dalamnya sudah terplester semua, sudah rapi semua, bagian lantai, bagian dinding semuanya terplester. Itu sudah cukup. Nah, kita lihat perkembangan gedung teman-teman. Itulah alasannya kenapa saya memilih plester dalam. Kemudian setelah on, saya melihat perkembangan gedung ataupun perkembangan gedung wallet kita seperti apa. Lihat 3 bulan, kalau sudah ada yang nginap, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan yang pastinya kalau settingannya bagus, kemudian tata ruangnya udah oke, suaranya udah mantap, itu insya Allah pasti ada yang nginap. 1, 2, 3, 4 itu selama 1 bulan itu sudah pasti ada teman-teman. Kenapa? Karena terkadang 10 hari saja itu sudah ada yang nginap 2 atau 3 ekor seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Nah berbeda kalau misalkan gedung gagal itu kita tanganin biasanya 1 hari 2 hari aja sudah ada yang menginapkan burung. Berbeda kalau gedung baru memang, karena memang masih berbau-bau semen apa segala macam, itu memang masih menyengat. Beda kalau gedung lama yang stagnan ataupun tidak ada isi ataupun tidak ada penghuni, itu beda cerita. Dan perlakuannya pun berbeda. Nah, jangan disamakan antara gedung baru sama gedung yang sudah lama tetapi gagal, itu perlakuannya ada sedikit perbedaan, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut untuk bagian-bagian ini. Nanti kan kita kalau sebelum on itu kita kita ukur suhunya. Suhu kelembabannya, kemudian suhu di dalam gedung kita seperti apa. Nah itu kita ukur, kemudian kita pelajarin seperti apa. Nah setelah itu baru kita ambil tindakan. Kalau misalkan masih kurang ataupun terlalu lembab, terlalu banyak ventilasi, nah itu harus kita kurangin. Hanya seperti itu sih teman-teman. Jadi benar-benar kita harus pelajarin ketika gedung kita sebelum on itu memang selama 1 bulan ataupun setengah bulan itu ada waktu masa karantina gedung namanya. Nah disitulah kita pelajari seperti apa prosesnya, seperti apa suhu kita gedung kita untuk selama kita karantina. Nah seperti itu. Kemudian setelah itu saya memilih pemilihan plesteran di bagian dalam. Yang pertama, ketika misalkan suhu belum tercapai walaupun gedung sudah on, itu bisa diplester di bagian luar, kemudian dipelamir tanpa mengganggu ada kegiatan lagi di dalam gedung seperti itu. Nah seperti itulah prosesnya teman-teman. Proses cara plesteran seperti inilah, digosok, dilepo. Nah mana yang kurang ditambah lagi setelah digosok. Nah seperti itulah prosesnya. Cepet. Itu kalau misalkan tukang yang biasa melester itu 1,5 sak itu minimal 1 sak lah teman-teman, itu bisa habis. Nah kalau misalkan tukang malas, tukang yang tidak bertanggung jawab, ya 1/2 sak sehari. Nah coba pikir, kita bayar tukang mahal-mahal, mending kita kerjakan sendiri. Itulah caranya seperti ini teman-teman ya. Nah cukup tipis ya, hanya 3 cm, ada yang 2 cm, ada 3 cm ketebalan seperti ini, nggak harus tebal. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih telah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.